curah darahnya bagimu, bagiku, kasihnya yang besar terus terpancarkan. Pengawal yang kejam mencambuk tubuhnya, mencaci, mencela, menghujat, mencerca. Tetapi dosanya dilupakan segera, ucapan terdengar, Bapa ampunilah, Bapa Shalom semuanya, saya sangat terkejut pada waktu mengetahui bahwa banyak anak-anak Tuhan yang tidak mengerti bahwa pada waktu kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka Tuhan juga tidak bisa mengampuni dosa kita. Allah Bapa tidak memberi pengampunan, artinya kita lepas, kita kehilangan keselamatan. Teman saya sendiri mengalaminya pada waktu dia sakit kanker ganas sampai dia koma. Dia kesaksian pada waktu koma seharusnya dia sudah mati. Karena saat dia koma selama 21 hari dia sudah masuk neraka. Kakinya sudah terikat dengan rantai dan kepalanya ada di bawah. Dan di situ api menyala-nyala membakar hidupnya, membakar tubuhnya dengan orang-orang lain. Dan selama 21 hari itu, kenapa dia hanya koma? Karena seluruh keluarganya dan kami semua teman-temannya berdoa puasa untuk orang ini. Dan dia katakan waktu dia di neraka, dia sangat terkejut karena dia orang Kristen. Dia melayani, dia cinta Tuhan. Tetapi dia berakhir di neraka. Pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa saya ada di neraka? Bukankah saya sudah melayanimu? Dan dari surga terdengar suara Tuhan berkata, karena engkau tidak bisa melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti hatimu, maka Bapamu di surga juga tidak mengampunimu. Dia sangat kaget karena dia memang menyimpan kepahitan terhadap temannya. Ternyata dia punya teman di SMA yang dia benci karena sebuah pertengkaran. Anak ini tidak dapat mengampuni orang tersebut. Dia sudah melupakannya, tetapi melupakan belum tentu mengampuni. Melupakan tidak sama dengan mengampuni. Mengampuni adalah dia tidak perlu lupa dengan orang tersebut. Mungkin dia tetap ingat dengan peristiwa tersebut, tetapi dia sudah tidak terluka lagi pada waktu mengingat orangnya, pada waktu dia mengingat kejadiannya. Tetapi kalau melupakan berarti kita tidak siap, karena kalau mengingat wajah orang itu atau mengingat kejadiannya, tentu orang itu akan terluka lagi. Dan dia berteriak, Tuhan ampuni saya dan beri saya kesempatan hidup lagi, supaya saya bisa melepaskan pengampunan untuk teman-teman yang bersalah kepada saya. Tetapi yang dia beruntung, karena seluruh keluarganya berdoa, teman-teman gereja,
dan kami semuanya berdoa, berpuasa untuk dia. Sehingga di hari yang ke-21, dia melihat sebuah tangan yang sangat besar turun dari surga dan menarik dia keluar dari neraka. Dan saat itu juga dia terbangun dari komanya. Iblis masih menuntut dia bahwa dia seharusnya sudah mati. Tetapi doa mengubah segalanya. Setelah dia bangun dari komanya, dia menelpon temannya, dia temui temannya untuk meminta maaf dan melepaskan pengampunan temannya. Tidak hanya mengampuni, tapi dia juga meminta maaf karena sudah menyimpan pahit kepada temannya. Sehingga ada rekonsiliasi, sebuah harga yang sangat murah kalau kita melepaskan pengampunan. Daripada kita mempertahankan sakit hati kita, tidak mau melepaskan pengampunan. Karena harga yang kita harus bayar di neraka oleh karena tidak melepaskan pengampunan terlalu mahal harga yang kita bayar. Kita belajar di sini bahwa pada waktu kita melepaskan pengampunan, sebesar apapun kesalahan orang itu, mungkin orang itu sudah menyakiti hati kita, mungkin orang itu sudah sangat menyakiti hidup saudara, mungkin orang itu sudah menghancurkan hidup saudara, tetapi kita tetap harus melepaskan pengampunan, karena memang hukum Tuhan adalah lepaskan pengampunan, maka kita pun akan menerima pengampunan. Kalau kita tidak bisa melepaskan pengampunan pada orang yang bersalah kepada kita, maka Bapa kita di surga juga tidak mengampuni dosa kita. Allah Bapa tidak memberi pengampunan, artinya kita lepas, kita kehilangan keselamatan. Kita seringkali berpikir kalau kita melepaskan pengampunan, itu adalah menguntungkan orang yang menyakiti hati kita. Pada saat saudara melepaskan pengampunan, saudara tidak sedang membebaskan orang tersebut. Saudara tidak sedang memerdekakan orang itu. Tetapi melepaskan pengampunan adalah menyelamatkan diri kita sendiri dari jerat. Saat saudara melepaskan pengampunan, saudara sedang membebaskan dirimu sendiri. Saudara sedang membebaskan dan memerdekakan dirimu sendiri. Karena iblis sedang menjerat saudara, mengikat kaki saudara. Sehingga walaupun saudara melayani, walaupun saudara mengejar Tuhan, pada saat saudara tidak melepaskan pengampunan, kakimu tetap terikat ke neraka. Sehingga pada waktu kita mati, kita tetap tidak beroleh keselamatan. Jangan tersandung hanya oleh karena tidak melepaskan pengampunan. Jangan tersandung dengan satu hal yang sangat fatal. Tuhan sudah memberikan kita keselamatan secara gratis. Pengampunan yang Tuhan berikan dan keselamatan yang Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tuhan menuntut saudara dan saya untuk juga melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Memang susah, itu sebabnya jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa melepaskan pengampunan? Yang pertama, minta kepada Tuhan kuasa untuk melepaskan pengampunan. Yang kedua, kalau saudara punya pahit, saat saudara pertama kali mengampuni, luka itu tentu masih ada. Tetapi terus lepaskan pengampunan sampai hatimu sembuh. Saya pun demikian, pada saat saya melepaskan pengampunan, luka itu masih ada. Hati saya masih sakit. Tetapi langkah pertama tetap dibutuhkan untuk sebuah pemulihan. Tuhan mengajarkan saya setiap luka itu ada. Setiap kali saya mengingat kejadian itu, saya harus mendoakannya, saya harus mengucapkan, iblis engkau tahu aku sudah melepaskan pengampunan. Aku memberkati dia, aku mengasihi dia. Supaya jiwa saya mendengar dan iblis juga mendengar bahwa saya sudah melepaskan pengampunan. Dan sampai akhirnya setiap kali bayangan itu muncul, wajah orang itu muncul, dan kejadian yang menyakitkan itu muncul, saya sudah tidak sakit hati lagi. Dan saya tahu saya sudah sembuh. Melepaskan pengampunan adalah harga yang sangat murah dibandingkan dengan kemuliaan yang kita peroleh di surga. Jangan tersandung hanya karena satu hal, tidak melepaskan pengampunan. Tuhan Yesus memberkati. Di langit bertabur
เป็นความแท้ของพระเจ้าและเป็นเซลล์คนแผ่นดินฉะนั้นข้าพเจ้าอยากให้ทุกคนในทุกการที่นี่และเพื่อนคนเราของพระเจ้า 여러분 이제 부흥이 시작될 거예요. 우리 인도 테라반들을 부흥시키는 방법은 한 가지입니다. 핍박을 당하게, 핍박을 당합시다. 고난을 당합시다. 여러분이 죽어서 민족이 사는 위대한 예수의 사람들에게 축복해요. We are ready to die. If we will die for missions, and it is for the battle of the Lord. So we will be there, we will train, we will encourage Filipino people, and we will join the army of the Lord. Yeah. 我听见一个声音大声地对我说：“我为你死，你又能为我做什么呢？”于是我把自己献上给神，说：“主啊，我在这里，主啊，我愿意。” ก่อนที่เฮานั้นจะได้ประกาศเรื่องราวของพระองค์เนาะที่เฮานั้นจะประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ไปถึงเนาะคุณตั้งฟ้าและก็ตั้งแขวงเนาะที่ว่าราชมีหลายๆคนที่จะมานมัสการพระองค์ข้าพเจ้าได้ความไทยอาเซียนเกมครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วและก็รู้สึกว่ามีความตื่นเต้นหลายแหละคิดว่าครั้งต่อไปจะมีอีกครั้งหนึ่งเนาะแหละทุกๆชนชาติทั้งหลายที่เป็นประชากรทุกชนชาติจะร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแหละที่จะชื่อข่าวประเสริฐของพระเจ้าออกไปทั่วโลกเอเมน I see each of them. I hope God will lead each young people from every country who attend this camp. Many of them will come back to their country and dedicate their lives to God. And maybe some of them will be the missionary in the future. I hope God will lead each young people to serve God in soon. Finishing the task in our generation. 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 Namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya
yang terbaik di dalam hidupku. Yang ku menyenangkanmu, Yesus namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Many Indonesians cannot differentiate between Judaism, between Jewish community, between them Zionism as well, and also the Israel. Dipakai untuk respect aja. Cuma conflict between Israel and Palestine, that we have nothing to do with that. It's a war in some part of the world, and we live in other part. We cannot choose our race, but we can choose to be a good or to be bad. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all the works thy hand
hands have made. I see the stars, I hear the mighty thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. When through the hands and first laid I wander and hear the birds sing sweetly in the trees. When I look down from lofty mountain grandeur, I see the broad and feel the gentle breeze. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Hai bintang timur putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Oke, Bapak ini tentang Lucifer. Dapat dengar Bapak bahasa Inggris King James katakan apa? How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. So star of the morning. How art thou cut down to the ground which didst weaken the nations, O Lucifer. Sekarang saya mau pakai bahasa Ibrani. Lucifer bahasa Ibrani itu apa? Ada yang tahu? No, bahasa Ibrani sama pakai bahasa asli. Jangan sok pintar. Lucifer bahasa Ibrani namanya Hilal bin Shashar. Kalau saya translate Hilal bin Shashar, itu Hilal bahasa Ibrani itu sabit, bulan sabit, Shashar itu bintang. So jadi tanda, ini Bapak Ibu, Hilal bin Shashar. Lihat, ini Lucifer bahasa Ibrani. Hilal bin Shashar, ini bahasa asli. Jangan bilang translate, saya di Indonesia, translation jelek. Hilal bin Shashar, tunggu, saya belum selesai. Kalau Hilal bin Shashar, itu Hilal bin Shashar. Ini tanda Lucifer dalam firman Tuhan. Kalau di Indonesia PKI. So ini Hilal, ini Shashar. Bapak Ibu, wait. Ngerti maksud saya kasih jalan. Kasih jalan. Bapak Ibu, sekali lagi, Hilal bin Shashar artinya apa? Sabit sama bintang. So jadi tandanya dalam firman Tuhan, ini Bapak Ibu, ini tanda Lucifer dalam firman Tuhan. Hilal, Shashar. Kalau saya lihat, kasih lihat ini orang Yahudi, oh ini Lucifer. Tapi ini ditranslate lagi dalam Islam, ini tanda Islam. Ya, sebab ibu tanda mereka Lucifer. Mau lihat bagaimana saya tulis Bismillah bahasa Arab? Ini Bismillah, benar?
Tapi Bismillahirrahmanirrahim bahasa Arab mirip 666 bahasa Ibrani. Kalau masih kurang percaya, Bapak Ibu, saya belajar Islam banyak, saya bersaksi depan Muslim karena saya bisa bahasa mereka. I tell you rahasia bom sekarang, bukan rahasia. Setelah Bapak Ibu ini kita selesai. Tahu Bapak Ibu Allahu Akbar ya? Berapa kali mereka harus katakan Allahu Akbar setiap hari? 5 kali mereka berdoa. Setiap saat sembahyang. No, setiap saat, setiap menit. Tapi berapa kali wajib buat mereka? 5. No, setiap hari Bapak Ibu mereka harus katakan Allahu Akbar 111 kali. Wow. Kecuali hari Jumat. Hari Jumat tidak wajib. Kalau mereka mau katakan Allahu Akbar, gak apa-apa. Kenapa Bapak Ibu tanda jahat sekarang Allahu Akbar? Pasti kalau sekarang ada orang yang katakan Allahu Akbar, kita akan lari. Takut, karena itu tanda jahat. Kenapa tanda jahat hari ini? Itu mereka pakai nama Allah. Tapi Bapak Ibu, setiap hari orang Muslim pakai Allahu Akbar 111 kali. Selama 6 hari, karena hari Jumat libur. Jadi, Bapak Ibu hitung seperti anak sekolah minggu. 111 kali. Selama 1 minggu berapa kali mereka harus katakan? 6. Tidak usah Bapak Ibu bingung, saya ada gambar ini. In 6 work days, Saturday sampai Thursday, Sabtu sampai Bapak Ibu hari Kamis kecuali hari Jumat. 111 kali, kali 6 artinya setiap minggu mereka harus katakan Allah Akbar 666 kali. Itu tanda Lucifer dalam firman Tuhan. So jadi untuk ngerti dari mana Islam datang, Islam pasti ada alasan. Akhir zaman ekstrem Islam radikal Bapak Ibu harus datang, dan mereka membuka materai yang ketiga di buku Wahyu. Baca Wahyu pasal 6 ayat 5 dan 6. Makanya setiap mereka mau datang demo hari Jumat. Hari Jumat. Wahyu 6 pasal ayat 5 dan 6. Wahyu 6 ayat 56. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu." Oke, jangan rusakkan. Semua akan rusak kecuali minyak dan anggur. Hari ini saya sudah menjelaskan tentang minyak dan anggur, orapan sama sukacita yang adalah firman Tuhan dan gereja. Jadi waktu meterai yang ketiga dibuka atau yang namanya kuda hitam datang, semua akan rusak kecuali gereja, minyak dan anggur. Bapak Ibu, ini kuda yang hitam. Siapa kuda yang hitam? Selalu ada pertanyaan. Sebelum datanglah ISIS, susah untuk mengerti. Kenapa kuda hitam? Ini Bapak Ibu bendera ISIS, hitam. Tapi tidak artinya ini yang maksudnya dalam ayat ini. Saya selalu curiga Bapak Ibu, saya mau membuktikan. Saya sudah bersaksi banyak, ISIS itu adalah kuda hitam. Ada banyak setuju, banyak tidak setuju. Satu kali saya cari sendiri dalam website tentang ISIS, buat ISIS. Saya ketemu itu mujizat buat saya. Waktu saya ketemu gambar ini, saya langsung download. Saya punya sekarang. Saya Bapak Ibu download gambar dari website ISIS sendiri. Maksud saya ini yang bersaksi sekarang ISIS sendiri. Lihat gambar ini. ISIS Bapak Ibu, ini bendera mereka. Baghdadi the Black Horse Khalifah. Mereka namanya, kepala mereka Baghdadi, kamu adalah Black Horse. Apa artinya Black Horse? Kuda hitam. So jadi luar biasa. Terima kasih buat mereka. Mereka belum pernah baca Wahyu pasal 6. Mereka yang membuka materai yang ketiga Bapak Ibu di buku Wahyu. So firman Tuhan katakan waktu Black Horse datang, so ISIS Bapak Ibu namanya Black Horse hari ini Bapak Ibu. Gambar ini nanti saya share. Oke. So Baghdadi the Black Horse Khalifah. Wow. Exactly seperti firman Tuhan katakan. So digenapi Bapak Ibu Black Horse semua akan rusak kecuali minyak dan anggur. Dan waktu katakan harga si gandum sedinar, saya sudah katakan hari ini, dinar itu uang yang paling mahal. Kalau harga si gandum roti sedinar, artinya harga roti mahal sekali. Artinya ekonomi jatuh. Ini maksud wow, luar biasa terjadi hari ini. Rupiah berapa hari ini? Saya pertama kali bekerja sebelum ISIS datang tahun 2012. Rupiah
Saya tanya, orang Indonesia pakai uang apa? Mereka katakan rupiah. Itu apa? Saya tidak tahu. Mereka katakan 7.000 rupiah $1. Itu tahun 2012. Hari ini rupiah berapa? 13.000. Tahu pajak di Israel sudah naik sampai 47%. Ispanya zero, Yunani zero, Amerika jatuh, Cina mulai jatuh, babu Asia jatuh, Eropa jatuh, Rusia jatuh, Iran jatuh, semua jatuh. Pasti babu yang jelas sekali waktu ISIS datang ekonomi jatuh di seluruh dunia. Firman Tuhan katakan waktu kuda hitam datang harga si gandum si dinar. So jadi harga roti akan naik dan mahal. So benar hari ini Bapak Ibu, harga roti sudah mahal dan ekonomi sudah jatuh. Luar biasa firman Tuhan. Amin. Yalah. Malam kudus di langit bertaburan, bintang kemilau terang gemerlap, terpancar kini sinar pengharapan